Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, Hari Orang Sakit Sedunia. Saya mengajak kita sekalian merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya. Lalu kemudian dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus sedang berargumentasi dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi, dua kelompok yang sangat memperhatikan tradisi dan hukum agama yang diwariskan turun-temurun. Dengan mengikuti tradisi, dengan mengikuti segala peraturan dengan ketat, mereka yakin sudah menuruti kehendak Allah dan diberkati. Yesus yang tidak setuju dengan penghayatan iman seperti ini menunjukkan bahwa menuruti hukum secara mendetail itu justru dapat membuat orang berdosa karena tidak menghargai Tuhan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan dia. Yesus menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah, terutama makan makanan, itu tidak dapat menajiskan karena kenajisan itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan budi, dengan pola pikir, dengan niat yang tumbuh dalam diri seseorang, dari dalam hati seseorang. Orang yang menganggap makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menajiskan justru berdosa karena tidak menghargai ciptaan Tuhan. Dengan ajaran ini para murid hendaknya memperhatikan kemurnian hati, kelurusan budi, ketulusan niat, dan sebagainya. Mereka tidak perlu terpaku pada hukum-hukum tradisional yang tidak menyentuh hakikat iman. Bukan tidak perlu hukum, tetapi pelaksanaan hukum yang tidak menghargai kemanusiaan juga tidak menghargai segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suka atau tidak, kecenderungan kaum Farisi dan ahli Taurat ini secara sistematis juga menggerogoti penghayatan iman Kristiani kita. Inti pokok iman Kristiani adalah keselamatan oleh Kristus yang di dunia ini diwujudkan dalam pelayanan kasih. Kasih sejati tidak mengenal syarat.
Kasih sejati melewati semua batasan-batasan manusiawi. Kasih sejati membuat orang mengikuti aturan-aturan bersama dengan sepenuh hati. Karena kasih tidak tumbuh dari kesetiaan pada aturan, melainkan dibentuk oleh iman yang saleh dan hubungan yang akrab dengan Tuhan sendiri. Hubungan yang akrab ini akan menghalangi berkembangnya kesombongan, bertumbuhnya iri hati, kebebalan, hujat, kelicikan, keserakahan, dan semua hal yang menodai jati diri manusia. Inilah yang harus diwaspadai. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kita perlu memperkuat kualitas iman kita agar tidak dirongrong oleh semua unsur yang menajiskan ini. Kita awali dengan meningkatkan ketahanan batin lewat doa, lewat sakramen-sakramen, lewat devosi, lewat pendalaman iman, pendalaman kitab suci, dan aktivitas-aktivitas rohani yang lain. Selanjutnya kita menjaga jarak dengan kesempatan atau kemungkinan untuk berdosa itu. Kita teruskan dengan pendidikan iman yang di dalam lingkungan kita, agar semangat ini menjiwai semua orang, namun dasar pokok tetap satu. Jalankan semua itu dengan sepenuh hati dan penuh kasih. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa berusaha waspada, supaya apa yang keluar dari diri kita, dari hati kita, dari mulut kita, dari praktek hidup kita, jangan menajiskan kita. Bukan dari luar, bukan dari makanan yang membuat kita najis, tapi lebih-lebih apa yang keluar dari hati kita, yang terungkap di dalam mulut kita, yang terbaca melalui praktik hidup, melalui kesaksian hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun kami dengan firman-Mu supaya kami bertumbuh dalam iman dan penghayatan iman yang benar di tengah dunia. Apa yang keluar dari hati kami, itulah yang menajiskan kami dan bukan apa yang masuk dari luar. Kuatkan kami agar kami senantiasa mampu untuk bertumbuh dan matang dalam iman, sehingga apapun yang keluar dari hati, dari mulut, dari pikiran, dan perilaku hidup kami senantiasa tidak menajiskan kami dan senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.